buku. Apa kabar? Membantu si kecil untuk dapat mengatur waktunya dengan baik harus kita ajarkan. Bisa dengan cara meniru perilaku kita yang konsisten terhadap waktu, atau memulai dengan membacakan buku. Kali ini buku baruku mempunyai 1 buah buku yang sekiranya dapat dijadikan bahan ajar dalam mengatur waktu tersebut. Seperti apa bukunya? Yuk kita lihat. Ini dia bukunya. Buku terbitan dari Misi Samudra Ilmu. Ayo, atur waktumu dengan baik. Penulis Atira Mustajab, ilustrasi Hanani Siladiba. Seorang muslim pandai mengatur waktu. Buku ini cocok digunakan bersama-sama dengan si kecil ya, dari mulai usia 5 atau 6 tahun gitu ya. Karena di usia 7 tahun dia udah masuk ke fase memayis ya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Semoga dengan berlatih 2 tahun sebelumnya, dia betul-betul bisa mengatur waktunya dengan baik. Untuk membacakan buku ini biasanya ya, saya senang sekali membaca kata pengantarnya. Kita mulai ya dari kata pengantar. Anak-anak yang salih dan salihah, apa saja yang biasa kalian lakukan setiap hari? Makan, minum, dan bermain, sholat dan membaca Al-Quran, berzikir pagi dan petang, belajar, membaca buku, membantu orang tua. Semoga kalian semua pandai mengatur waktu. Setiap muslim seharusnya pandai mengatur waktunya dengan baik, karena pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan menanyai kita semua tentang waktu kita. Apakah kita memanfaatkan waktu dengan baik atau menyia-nyiakannya? Nah, anak-anak yang salih dan salihah, ayo bersemangat mengatur waktu dengan baik. Lakukanlah semua hal yang membuat Allah Ta'ala semakin sayang kepada kalian. Jauhi semua hal yang tak disukai Allah. Barakallahu fikum. Lalu, ada daftar isi ya. Halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan isi buku. Kita lanjut masuk ke dalam isi buku. Nih, dimulai dari jam 4:30 pagi. Bacalah doa ketika bangun tidur. Bersemangatlah, karena Allah memberimu kesempatan untuk beramal salih hari ini. Ada waktunya untuk bangun, dan ada waktunya untuk bersiap sholat. Di buku ini saya bagi 2 ya, saya lipat karena memang perbagian-bagian. Setelah sholat subuh, berzikir dulu ya. Istighfar, tasbih, tahmid, dan tahlil. Kemudian lanjutkan dengan zikir pagi. Semoga Allah selalu menjagamu. Setelah sholat subuh, ada waktunya untuk berzikir. Seorang muslim akan berusaha rutin membaca Al-Quran. Nah, bagaimana denganmu? Apakah kamu rajin membaca Al-Quran setiap hari? Ada waktunya untuk membaca Al-Quran. Kemudian jam 6 pagi ya, di sini ada waktunya. Si anak ini mengatur waktunya untuk makan pagi di jam 6. Mandilah karena Allah suka hambanya yang bersih. Makanlah dengan porsi secukupnya. Bacalah bismillah. Jadilah hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Ada waktu untuk mandi, ada waktu untuk makan pagi. Kemudian jam 7 pagi. Hormati gurumu dan jaga adab ketika belajar. Berdoalah kepada Allah agar kamu diberi ilmu yang bermanfaat. Jam 7 pagi, waktunya untuk belajar di sekolah. Di sini diingatkan kita harus menjaga adab ketika sedang belajar. Kemudian jam 9 pagi ada waktu untuk sholat duha. Apakah kamu biasa mengerjakan sholat duha? Sholat duha memiliki keutamaan yang sangat banyak loh. Kemudian sekitar jam 10 ada waktu untuk membantu ibu dan ayah. Allah memerintahkan hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, coba sebutkan apa saja yang sudah kalian lakukan untuk berbakti kepada orang tua. Membantu ibu merapikan kamar tidur,
membantu ibu membuat sarapan, atau membantu ibu membersihkan halaman rumah. Itu semua pekerjaan yang dapat dihitung sebagai bakti loh. Jam 12 kurang 15 menit, ada waktu untuk bersiap-siap mengerjakan sholat zuhur. Lebih enak bersiap-siap daripada menunda-nunda. Enak sekali rasanya kalau kita bisa mengerjakan sholat dengan tenang pada awal waktu. Kemudian jam 12:30 ada waktu untuk membaca buku. Sholat zuhur sudah, makan siang sudah, membantu ibu dan ayah sudah. Sebelum tidur siang, baca buku dulu yuk. Ada waktu untuk tidur siang, ada waktu untuk bersiap sholat asar. Biasakanlah tidur siang meski sebentar. Bangunlah sebelum tiba waktu sholat asar. Bila kamu bangun, jangan lupa baca doa ya. Oh iya, bangun tidur siang pun kita harus berdoa, bukan tidur malam saja. Lalu jam 3:10 ada waktu untuk sholat asar. Sekarang waktu untuk sholat asar. Laki-laki wajib sholat di masjid. Perempuan sebaiknya sholat di rumah ya. Jam 3:30 ada waktu untuk membaca zikir petang. Masya Allah, indah sekali langit sore hari. Oh iya, kamu sudah membaca zikir petang? Barakallahu fiik. Kemudian masuk ke jam 4 sore. Ada waktu untuk bersama teman-teman. Bila temanmu datang untuk mengajak bermain, jangan langsung pergi. Tapi minta izin dulu kepada ibu atau ayahmu ya, biar nggak dicari. Kemudian jam 4, ada waktu untuk bermain. Bila kamu bermain dengan temanmu, bersikap baiklah, jangan zolim atau berbuat kasar. Kemudian jam 5:15 ada waktu untuk berhenti bermain. Yuk pulang, waktu bermain sudah selesai. Pulanglah sebelum tiba waktu maghrib. Jam 6 petang, ada waktu untuk sholat maghrib. Alhamdulillah Allah memberimu kesempatan untuk sholat maghrib. Kerjakan sholat dengan khusyuk supaya Allah memberimu pahala yang sangat banyak. Kemudian jam 6:30 malam, ada waktu untuk makan malam. Jagalah adab ketika makan. Bacalah bismillah. Makan menggunakan tangan kanan. Duduk dengan tenang dan bersikap sopan. Di sini dijelaskan terkait adab makan. Kemudian sesudah makan ada waktu untuk membantu ibu dan ayah. Dan ada waktu untuk bersiap sholat isya. Jam 7:04. Setelah selesai makan, bantu orang tuamu untuk membersihkan alat makan. Kemudian sebelum tiba waktu sholat isya, bersiap-siaplah. Sikat gigimu dan berwudu. Jam 7 malam, jam 7 tepat ada waktunya untuk sholat isya. Bila kamu sholat berjamaah, luruskan saf dan rapatkan saf. Bila kamu menggunakan sajadah, jangan sampai sajadahmu membuat safmu tidak rapat. Perhatikan ya, di sini dijelaskan jika sholat harus merapatkan saf ya. Lanjut jam 7:30 malam, ada waktu untuk belajar pada malam hari. Pada malam hari, ulangi hafalan Al-Qur'anmu. Bila sempat, bacalah juga buku-buku yang bermanfaat. Semoga Allah memberkahi waktumu. Kemudian jam 8:30 malam ada waktu untuk istirahat pada malam hari. Tidurlah lebih awal supaya esok kamu bisa sholat subuh tepat waktu. Tidurlah seperti Rasulullah, yaitu baringkan badanmu ke arah kanan, baca doa dan baca ayat kursi. Itu tadi tentang cara mengatur waktu. Ayo atur waktumu dengan baik. Di halaman terakhir, di lembar terakhir ya, ada jadwal harian.
Ada tantangannya, challenge. Coba susun sendiri jadwal harianmu. Gambarlah jarum jam di setiap beker di bawah ini. Tuliskan apa kegiatanmu ketika jam tersebut. Ada 6 beker, ya, jadi ada 6 kegiatan ya. Minta bantuan ayah atau ibu untuk menyusun jadwal harian ini ya. Barakallahu fiik. Di lembar terakhir ada poster, ya, poster kecil. Di sini poster tentang mengatur waktu dengan baik ya. Untuk mengingatkan pembaca atau si kecil yang ada waktunya untuk sholat, ada waktunya untuk tidur, ada waktu untuk membantu orang tua, ada waktu untuk makan, waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, dan waktu untuk berzikir. Jadi semoga jika ditempel ya poster ini, si kecil atau pembaca gitu ya selalu ingat tentang 8 kegiatan pokok ya sehari-hari yang mungkin harus diatur untuk kegiatan ini semua. Barakallahu fiik. Itu dia tadi satu buah buku dari Pinisi Samudra Ilmu tentang mengatur waktu. Semoga dengan dibacakannya buku tersebut, si kecil mampu melihat bahwa setiap waktu, setiap detik yang berlalu itu bermanfaat. Sampai jumpa di review buku baruku selanjutnya. Dah!